Kita harus punya keberanian, menguji gagasan sendiri, memperhitungkan resiko dan keberanian untuk bertindak. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kami akan melakukan pendakian Gunung Pulau Sari, jalur Celentung. Jalur Celentung ini sudah 5 tahun ditutup ya, tidak dibuka untuk umum. Kenapa kami memaksakan mendaki lewat jalur ini? Karena didampingi oleh penduduk setempat, Kang Endang yang megang kamera ini ya, dan ditemani kawan saya Bung Erik dan 2 orang lagi dalam perjalanan ke sini. Kita juga akan mencari tahu kenapa jalur Celentung ini yang sudah 5 tahun ditutup tidak dibuka kembali. Padahal untuk pendakian Gunung Pulau Sari, jalur yang lain seperti Saketi, Parigi dibuka untuk umum. Kang Endang, ya. Ini Kang Endang, hero lokal Gunung Pulau Sari via Celentung. Bung Erik. Siap. Kawan kita, Mamai udah nyampe. Nanti kita nunggu 1 orang lagi ya. Dulu base camp Gunung Pulau Sari. Masih ada kelihatan stiker-stikernya, stiker-stiker para pendaki. Tapi yang bukan dari yang mobil ya, bukan yang di mobil itu, tapi yang di kaca itu. Ini Gunung Asepan, rumah Bung Endang ya, lokal hero yang hari ini membawa kami naik ke Gunung Pulau Sari yang sudah 5 tahun ditutup. Yang ini masih bisa dipakai. Nih. Di video Bu. Terus selami punya merinnya. Ayah 5 tahun punya. Stiker-stiker. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini kita udah sampai ke base camp ya, base camp Gunung Pulau Sari yang dulu ini 5 tahun ke belakang base camp Gunung Pulau Sari. Karena memang sudah ditutup, sekarang sudah tidak ada aktivitas lagi. Di belakang kita itu Gunung Asepan ya, Gunung Asepan. Ini rumahnya Kang Endang ya, yang nanti akan mengantar kita ke puncak Gunung Pulau Sari. Pendakian Gunung Pulau Sari kali ini memang tidak seperti pendakian biasanya, karena saya dan kawan-kawan mendaki di jalur yang sudah lama ditutup. Ya, pada tahun 2017 jalur pendakian ini ditutup karena longsor, tepatnya pada bulan Desember tahun 2017. Dan terhitung kurang lebih dari 5 tahun jalur pendakian ini sudah ditutup. Sebelum pendakian, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Gunung Pulau Sari 2022 via Celentung. Hei! Jam 1 siang kita mulai pemberangkatan pendakian dari base camp. Via Celentung ya, ini jalur via Celentung. Sekalian nostalgia karena udah lama ini. Dan naik lewat sini 2017 bulan Desember pendakian
Gunung Pulau Sari via Celentong ditutup. Gunung Pulau Sari adalah gunung berapi yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Walaupun tidak ada data letusan yang pernah terjadi, tetapi terdapat aktivitas fumarol yang terjadi di dinding kaldera dengan kedalaman 300 meter. Gunung dengan ketinggian 1324 meter di atas permukaan laut yang akan kita daki. Trek sekarang dari base camp, treknya paving block ya. Paving block sampai mana ya Bung Endang? Semangat. Jalur dari base camp, jalur pertama paving block ya. Sekarang udah bebatuan sampai ke mana Kang Endang? Sampai embung. Sampai embung. Oh, di depan ada embung. Tadi di belakang. Oh, di belakang ya. Dari base camp jalurnya paving block sampai ke embung ya. Dari embung udah mulai bebatuan sampai ke curug ya. Yang dulu pernah longsor, coba kita nanti apa treknya masuk ke curug apa nanti melipir kita. Tapi jangan salah kawan-kawan, jalur ini ditutup untuk wisatawan atau pendaki. Kita kan pendaki juga, kenapa bisa naik atau mendaki? Saya bisa naik karena bareng penduduk lokal yang kebetulan ternyata dia anaknya pengelola jalur pendakian Gunung Pulau Sari via Celentong. Lantas kalau dia anaknya pengelola jalur ini, kami bisa naik dengan segala risikonya. Sebetulnya saya dan kawan saya sudah perhitungkan segala resikonya. Kerinduan pada jalur ini yang menjadi alasan kuat saya untuk mendaki lewat jalur ini. Kerinduan itulah yang menjadikan saya sangat ambisi untuk mendaki di jalur Celentong ini. Karena sudah puluhan tahun saya tidak mendaki Gunung Pulau Sari via jalur Celentong. Tetap harus hati-hati dengan segala resikonya tanpa harus menyalahkan siapapun, karena ini murni keinginan saya dan kawan-kawan yang lainnya. Ditambah dengan ada jalan, dengan dibantu Bung Endang selaku warga lokal, kami bisa mendaki lewat jalur ini. Beruntung sekali. Masih lama ke curug Bung Endang? Lumayan. Berapa jam? Baru pos 1 depan. Mantap. Ini jalur 1000 tangga ya. Dari base camp ke 1000 tangga kurang lebih 20 menit. Nanti habis 1000 tangga ini yang dulu pos 1, yaitu tempat pemungutan tiket. Tapi sekarang karena udah ditutup, nggak ada tiket. Tapi nanti kita akan istirahat di pos 1 ya Kang Endang? Iya. Oke, mantap. Gimana, Bung? Mantap. Awal mulanya saya bisa mendaki Gunung Pulau Sari via Celentong ini setelah ketemu Bung Endang di sekretariat organisasi kemahasiswaan. Dia salah satu anggota organisasi tersebut dan saya alumni organisasi tersebut, sekaligus adik kelas saya di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Banten. Sambil ngopi dan berbincang seputar gunung, dia memperkenalkan diri kalau rumahnya itu dekat dengan Gunung Pulau Sari, jalur Celentong ini.
Setelah berdiskusi lama dan mengobrol lama, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki secara ilegal di gunung tersebut. Pos 1 bekas bangunan posnya. Pos 1 ini dulu retribusi ya Bang Enang ya, tempat retribusi untuk para pendaki yang mau mendaki Gunung Pulosari via Cilentung ya. Kita habis ngelewatin tangga 1000 ya sebelum pos 1, ngos-ngosan, napas, rokok, kretek. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Ini udah terdengar suara petir. Ada. Kita istirahat dulu di sini. Rencana makan siang. Koreknya. Korek. Ini Curug Putri. Ini Teh Dewi dari Cilegon ya. Asli mana, Mbak? Asli Cilegon, bukan Medan. Gak jadi ya, gak jadi Medan katanya. Mamai asli mana, Mai? Labuan. Bung Erik? Pandeglang. Bung Endang? Pandeglang ya. Ini hero lokal kita. Putri, suasana terbaru 2022. Setelah lama 5 tahun kurang lebih ditutup pasca terjadi longsor 2017 bulan Desember. Ibu Haji. Bung Resto, jadi ceritanya orang ini arek minum kopi, menjadi persoalan ini sempat itu, taplak, jatuh, soalnya tidak cerita. Nggak santai tau, Bung, nggak santai. Itu mah ya solusinya. Dari kentang kopi nak. Hah? Langsung orang agak.
Sampahnya kumpulin lagi ya Bung ya. Masalahnya ini banyak sampah lama, 5 tahun nggak habis. Karena jenisnya plastik. Habis makan, ngopi-ngopi tipis, nanti lanjut ke kawah. Estimasi dari sini ke kawah berapa jam, Bung Endang? 3 jam. 2-3 jam. Bung Endang bisa diceritain nggak ini kenapa Gunung Polosari 5 tahun ini tidak dibuka lagi? Karena longsor, Bung. Karena longsor ya. Selain longsor, kalau misalnya longsor ini kan kondisi yang sekarang nih. Sekarang kayaknya masih aman lah untuk para pendaki lagi. Tapi ini nggak dibuka lagi gitu untuk umum. Belum. Oh belum ya? Nah, belum dibuka. Untuk wisata belum dibuka, Bung. Sementara ini. Informasi yang beredar katanya memang ada konflik gitu. Manajemen, kalau bisa disebut manajemen yang ada di pemerintah desa setempat. Apa benar isu yang terjadi seperti itu, Bung Endang? Mungkin sih. Karena saya kurang mengetahui masalah info-info seperti itu, Bung. Oh, kurang tahu ya? Iya. Masa nggak tahu, Bung? Masalahnya kan orang sini. Tadi iya berarti di mana, Bung? Isu yang beredar sebetulnya memang penutupan Gunung Polosari ini di samping longsor memang ada konflik internal, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, ada konflik internal. Tapi kayaknya penduduk lokalnya sendiri juga kayak tahu Bung Endang ini, tapi nggak pernah kayak tahu tapi tidak berani untuk ngomong yang sejujurnya kayaknya. Tapi nanti mudah-mudahan jalur Cilentung ini bisa dibuka kembali untuk umum dan bisa dinikmati keheningannya, keasriannya sama pendaki yang lain. Lanjut lagi dari Curug Putri kita ke kawah. Apa? Emang kenapa? Yuk. Berang-berang makan berkat. Estimasi dari Curug Putri ke kawah kurang lebih 2 jam 3 jam. Pelan-pelan bikin. Awas licin, Bung Erik. Ngambil ke akar aja, Bung. Arahin ke akar, Bung. Ke akar, pegangan ke akar.
Ya udah Rick, apa Rick? Kita kondisi Rick biar seru ditontonnya nanti. Lu pura-pura jatuh dari atas ke bawah. Oke, kawan-kawan, tadi habis makan siang, ngopi-ngopi tipis di Curug Putri. Kita lanjut ke kawah, estimasi waktu 2 jam lebih. Sekarang jam 3:30 ya? Ya. Kisaran sampai 5:30. Apaan? Wih, nggak tahu. Ini trek ke kawah pos 1, pos 2 Curug Putri, pos 3 kawah puncak. Ini treknya hampir mirip di trek pos 1. Oke. Kita lanjut lagi. Satu di sini, satu di sana. Iya. Oh. Bung Enang, iya pohon naon Bung Enang? Yang di atas Bung Enang itu pohon apa itu? Pandan ya? Curug Putih di sana. Kita udah di atasnya. Mantap, nanjak terus treknya. Udah turun hujan. Kayak mau turun hujan, gerimis.
Perjalanan ke kawah masih lama ini, masih jauh. Kunaon mang? Mang? Kunaon mang? Setelah beberapa jam kami berjalan dari Curug Putri setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba hujan pun turun dan alhasil ada beberapa peserta pendakian kali ini yang tidak memakai jas hujan, termasuk saya. Hehehe. Tenda darurat. Setelah hujan reda, kita lanjutin lagi karena memang perjalanan masih lumayan agak jauh. Treknya terjal, padat. Tadi kita pasang playseat, bikin tenda darurat karena memang sebagian ada yang kelupaan bawa mantel. Untung hujannya nggak lebat, bisa lanjutin lagi. Treknya lumayan, mantap. Ini efek kelamaan ya kawan-kawan. Jalur pendakian sekarang udah jadi pagar ya, karena dibuat ladang sama warga setempatnya. Setelah berteduh tadi, hujan reda, kita melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan hujan lagi. Ini udah masuk vegetasi yang sangat rapat, udah berkabut juga. Sampai ke kawah berapa jam lagi Bung Endang? 1 jaman lagi ya? Ma, anakmu kehujanan, Ma. Begitu sulit. Jangan tiru ya, kita berdua ini nggak pakai jas hujan. Kebetulan memang kelupaan, untung bawa ganti baju ya. Mantap.
Gimana kesan pertama naik gunung? Mantap. Kondisinya kayak gini. Mantap, banyak kesan dan Kapok nggak Bung Erik? kalau dibilang kapok enggak. Enggak ya. Enggak. Trek basah, di samping memang keguyur hujan. Treknya udah mulai lembab sekalipun misalnya tidak turun hujan ini. Ya, Bung Erik. Betul, 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 betul. Vegetasi pohon pandan ya, pohon pandan besar-besar ini. Kawan-kawan udah terdengar gemuruh kawah ya.
Ini air belerang dari kawah Gunung Purwosari. Alhamdulillah sampai kawah. Tinggal persiapan bikin tenda, masak nasi, persiapan makan malam, istirahat. Karena cuacanya tidak memungkinkan, kayaknya summit ke puncak sana besok pagi. Kalau enggak langsung turun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Sesampainya di kawah, kami bergegas membagi tugas, mendirikan tenda dan menyiapkan yang lainnya karena badan mulai kedinginan. Banyak ketemu pendaki juga. Ingin rasanya untuk cepat menghangatkan badan dengan menu terbaik pendaki gunung, mie rebus pakai nasi. Wek 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 wek. Om, ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Sesampainya di kawah, kami bergegas membagi tugas, mendirikan tenda dan menyiapkan yang lainnya karena badan mulai kedinginan. Ingin rasanya untuk cepat menghangatkan badan dengan menu terbaik pendaki gunung, mie rebus pakai nasi. Wek 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 wek. Sesekali kami berdiskusi sambil melepas lelah. Kami memutuskan untuk rencana summit tergantung cuaca. Dengan peralatan yang tidak lengkap, mana mungkin kami bisa summit dengan tidak membawa mantel. Kami diterjang badai hujan dan petir, amatir dasar dan kurangnya persiapan. Hehehe, mohon maklum ya.
Ya rebuskan ya. Oke. Udah biarin. Kurang persiapan. Ngerinya tadinya. Pagi pun tiba, bahagia sekali karena melihat langit cerah dan sesekali terdengar nyanyian burung-burung dan aroma kawah yang khas. Ternyata ini hanya tipuan. Lagi-lagi gerimis pun turun. Kecewa memang, tapi mau apa lagi, ini kehendak Tuhan. Tak lama, rombongan wisatawan atau jemaah ziarah yang didampingi penduduk lokal pun datang. Hujan tambah deras, kami pun bergegas pasang tenda darurat. Karena rombongan jemaah ziarah tidak bawa jas hujan, apalagi tenda. Dan alhasil atas nama kemanusiaan, playseat saya kasihkan. Karena gak kebayang bapak-bapak yang udah mulai sepuh dan ibu-ibu yang harus menahan dingin. Sedangkan tujuan mereka pun puncak gunung ini. Karena petilasan adanya di puncak gunung ini. Senang sekali rasanya sekalipun bisa berbagi playseat murahan. Dan Keramat Batu pas mau pulang ketemu rombongan dari Cilegon.
Kita pasang tenda darurat dulu karena yang ziarah ini nggak bawa peralatan. Pulang Bu Erik? Pulang, kita pulang. Kita sudah menghabiskan tenaga. Oke kawan-kawan, hari ini perjalanan pulang karena memang cuaca tidak mendukung. Semalam hujan, badai, petir, kita nggak summit, dan paginya hari ini kita putuskan untuk tidak summit dan pulang. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Mana teteh-teteh momen tidur semalaman di kawah sekalipun misalnya nggak summit? Seru, top seru. Seru ya. Kapoknya ini? Enggak. Ini? Itu jadwal selanjutnya. Kapok nggak nganter kita? Kapok. Oke kawan-kawan, untuk pribadi saya ya nyimpulin Gunung Pulau Sari ini aman untuk pendaki secara umum ya. Tapi memang rekomendasinya bisa tidak misalnya pemerintah setempat atau penduduk setempat membuat kebijaksanaan dengan catatan, dalam artian seperti ini. Boleh pendaki naik ke Gunung Pulau Sari dengan catatan didampingi sama dengan penduduk lokal. Karena apa? Karena memang jalur pasca longsor ini ada beberapa jalur yang tertimbun tanah. Jadi khawatir kalau pendaki tanpa pemandu lokal, khawatir nyasar. Tapi 90% jalur Cilentung ini aman untuk pendakian. Dan harapan saya secara pribadi bisa dibuka kembali untuk umum. Jadi saya nyimpulin gini kawan-kawan, dengan kemarin ngobrol sama Kang Endang, terus ngelihat tadi ada rombongan jemaah ya yang ziarah, dan ada hal lagi yang menarik menurut saya yang di sini tidak berani dibukakan oleh masyarakat setempat, seperti dengan adanya konflik kepentingan yang ada di kampung-kampung setempat di lereng-lereng Gunung Pulau Sari ini. Karena logikanya 5 tahun gunung ini ditutup, jalur pasti sudah Aman. bukan aman Kang Endang, udah rapat ya. Ini jalur seperti yang kita lihat masih aman untuk dilalui, nggak rimbun ya jalur. Berarti aktivitas pendakian ini ada sekalipun misal tidak publish ke umum gitu. Karena Kang Endang juga kemarin seperti Itu sebenarnya warga yang berkebun, Bung. warga ya. Iya. Warga ya. Iya, jadi warga menggunakan jalur itu untuk ke kebun. Tapi anehnya ini Kang Endang ya. Apa? Anehnya setiap warga setempat saya tanya kenapa ini Gunung Pulau Sari ditutup, kayaknya enggan bercerita dan kayak menyimpan rahasia gitu. Tidak ada rahasia sebenarnya, Bung. Tidak ada rahasia. Tidak Ya. ada rahasia. Yakin Kang Endang ya. Ya. Tapi si bapak tadi itu pas ngobrol yang nggak mau direkod malah menceritakan bukan pemerintah setempat yang melarang untuk aktivitas pendakian, malah masyarakatnya gitu yang enggan gitu. Bukan pemerintah setempat gitu yang menolak, tapi masyarakatnya yang enggan gitu. Ya mungkin. Tapi memang dia nggak mau direkod juga gitu permasalahannya kan gitu. Tidak ada bukti kita untuk menginformasikan ke penonton gitu Kang Endang. Iya. Dan Kang Endang sendiri pun enggan bercerita gitu kan yang sebenarnya terjadi, apa yang Karena- sebenarnya yang terjadi di Gunung Pulau Sari ini setelah penutupan 5 tahun. Ya,
karena ketidaktahuan Bung. Ketidaktahuan. Iya, Ya. masalah konflik apanya saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Mudah-mudahan ya. Yakin ya. Yakin. Apa lu kayak tadi kali ini? Jam 13 pas kita sampai di base camp di rumahnya Bung Endang. Alhamdulillah perjalanan lancar sekalipun menyesal tidak sampai.